Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bani adama hamalnahum minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta maunah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih tetap diberi kesehatan jasmani dan rohani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, tetap sehat al-afiyat jasmani dan rohani ila yaumil qiyamah. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikut dan para sahabatnya untuk semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u." Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang insya Allah akan mampu diunduh, akan mampu diambil manfaatnya. Ketika orang itu meninggal dunia, maka orang itu insya Allah akan mendapatkan balasannya selama-lamanya. Karena itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang mati tidak akan membawa apa-apa, kecuali orang mati itu adalah membawa amal perbuatan yang dilakukan ketika waktu hidup di dunia. Maka disinilah pentingnya infak dan sedekah untuk pembangunan pondok pesantren, untuk pembangunan mushola, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan rumah sakit, yang manfaatnya itu semua adalah untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan semua orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Karena itu infak menjadi penting. Jangan sampai manusia itu sampai maut menjemput mereka belum berbuat apa-apa. Karena apabila manusia itu ketika maut sudah menjemput, maka apalah arti daripada harta benda yang dimiliki. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, maka janganlah harta benda dan anakmu itu akan mampu melalaikan kamu untuk berzikir kepada Allah. Karena sungguhnya orang yang melalaikan zikir kepada Allah itu, mereka adalah tergolong orang-orang yang rugi. Karena itu yang kedua adalah amal yang tidak akan terputus ketika anak Adam itu meninggal dunia adalah ilmin yuntafa'u bihi. Orang yang bersedekah ilmu yang diamalkan, kemudian mereka punya generasi penerus untuk memperjuangkan izul Islam wal muslimin, itu semua nanti akan bermanfaat ketika orang itu meninggal dunia. Ilmunya diamalkan terus, maka pahalanya akan mengalir terus. Itu yang disebut dengan ilmin yuntafa'u bihi. Kemudian yang ketiga adalah waladin shalihin yad'u. Anak soleh itu adalah merupakan cita-cita semua manusia di muka bumi. Karena sungguhnya anak soleh itu menjadi dambaan setiap manusia. Manusia hidup apalah artinya jika anaknya itu adalah tidak menjadi anak yang penurut, tidak akan menjadi anak yang soleh, tidak menjadi anak yang taat. Pertama, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian taat kepada kedua orang tua,
Yang ketiga adalah taat dan mengikuti etika dan aturan yang dibuat oleh masyarakat, sehingga anak itu benar-benar bisa dibanggakan. Karena harapan manusia mempunyai anak adalah hendaknya manusia itu mempunyai anak yang bisa dibanggakan baik secara akademik maupun akademik. Jadi agamanya oke, kemudian ilmu umumnya oke. Itu yang dikatakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabtai fi ma ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi manusia itu hidup itu harus selalu memperhatikan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah lebih utama dibanding kehidupan dunia. Tetapi walatabil fasad, manusia itu tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Maka manusia harus mempunyai kehidupan yang seimbang. Kehidupan di dunia diatur dengan ilmu dunia, kehidupan akhirat juga diatur dengan ilmu akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi nasib di dunia juga tidak boleh dilupakan, karena fa inna dunya balahunil akhirat. Karena dunia itu bagian daripada kehidupan yang akan mengantarkan manusia untuk hidup di akhirat kelak. Itulah sedikit yang disampaikan, moga-moga bermanfaat untuk kita sekalian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.